Jadi begitu ngadep sholat nyembah Allah, seakan-akan dia ini betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak berani gerak. Itu makom ihsan yang paling tinggi. Jadi makom ihsan itu ada dua. Itu yang pertama. Yang kedua, dia walaupun tidak merasa betul melihat Allah, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Ya. Jadi kita itu selalu dituntut oleh Allah, dituntut oleh agama Islam ini untuk selalu berbuat baik. Bahkan bukan hanya berbuat baik, berbuat sesuatu yang terbaik. Berbuat sesuatu yang itu dimatikan dulu aja biar nggak dengung. Berbuat sesuatu yang terbaik. Ya. Dan banyak sekali perintahnya Allah dalam Al-Qur'an untuk kita berbuat baik. Berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda apa? Innallaha kadabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menuntut kepada kita untuk selalu berbuat yang terbaik kepada segala sesuatu. Ada ihsan. Jadi ihsan itu bisa diartikan berbuat secara paling terbaik. Ada juga ihsan itu menunjukkan kedudukan seseorang. Kalau orang sudah nyampe kedudukan ihsan, ini luar biasa. Apa itu? Jadi ihsan itu adalah kesempurnaan dari keislaman dan keimanan seseorang, maka dia akan mencapai makom ihsan. Makom, kedudukan ihsan. Islam itu adalah perbuatan zahir. Seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji. Itu adalah perbuatan zahir. Kecuali syahadat, yaitu urusan hati. Iman itu masalah hati, keyakinan hati. Yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, yakin bahwa Al-Quran adalah kitabnya Allah, dan seterusnya. Kemudian ketika keduanya ini dilakukan dengan baik, ditambahi sunnah-sunnahnya, ditambahi zikirnya, seterusnya, ikhlas, nggak ada sombong, tawaduk, dia akan sampai makom ihsan. Apa makom ihsan itu? Makom ihsan itu dia menyembah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Jadi ketika sholat, betul-betul dia ini kayak ngadep ke Allah. Nggak berani gerak apapun. Misalnya kita dipanggil sama presiden, menghadap kepada presiden berduaan, bagaimana kita? Wah, ya harus tegak. Nggak berani ketemu presiden sama garuk-garuk, Beb. Ketemu presiden bajunya harus rapi, rambutnya kelimis. Kalau perlu pakai jas misalnya. Ya, wah. Khusyuk. Apalagi ketemu Allah, ketemu Tuhan semesta alam. Jadi begitu ngadep sholat nyembah Allah, seakan-akan dia ini betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak berani gerak. Itu makom ihsan yang paling tinggi. Jadi makom ihsan itu ada dua. Itu yang pertama. Yang kedua, dia walaupun tidak merasa betul melihat Allah, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Seperti polisi misalnya. Polisi kalau ada kapolda ya apa? Kalau ada kapolresnya. Dilihat kapolresnya dari mobil. Dia nggak kelihatan kapolresnya. Tapi dia yakin, wah ini bahaya nih kalau kelihatan kapolres. Wah ini kapolda mau lewat ini. Wah harus kena. Wah kena. Wedi. Ya padahal dia nggak yakin bahwa dia nggak ngelihat. Tapi dia yakin diintai. Seperti misalnya kita di dalam satu ruangan di masjid. Di masjid dilarang mencuri, pasti ya. Dilarang tidur misalnya. Ada CCTV itu. Kalau tidur bisa kena tembak misalnya. Kira-kira ya apa? Wah, ono CCTV bahaya ini. Bisa ketemu ini. Nggak berani tidur apa? Ono CCTV. Begitu juga kita mau maksiat nggak berani. Kenapa? Allah ngelihat kepada kita. Lah. Yakin bahwa kita selalu dilihat oleh Allah.
Ini makom ihsan yang kedua. Tapi kalau ihsan kepada segala sesuatu, artinya ya kita berbuat baik. Misal, sedekah. Sedekah itu baik apa enggak? Baik. Pokoknya sedekah wis tak uncal. Ngasihkan kepada orang yang minta-minta sambil dilempar. Sedekah itu wis api, ojo diilokno. Tapi kalau dia sedekah ngasih kepada orang dengan dikasih dengan tangan kanan, dengan yang terbaik, wah ini lebih bagus, itu ihsan namanya. Berbuat baik dengan cara yang terbaik. Segala sesuatu, dengan hewan, dengan kucing. Ya, misalnya dengan kucing. Kucing nggak punya akal, tapi nggak disiksa. Ya, nggak mau ngusir kucing. Pegel aku ambil kucing, ditendang kucingnya. Ya nggak boleh. Diangkat dengan baik, dikeluarkan. Nah itu ihsan sama kucing. Berbuat baik dengan kucing. Dikasih makan, ditaruh luar kalau perlu. Atau kambing. Mau menyembelih kambing. Ya. Nyembelihnya dengan sesuatu yang tajam. Ladingnya yang tajam, pisaunya yang tajam, supaya nggak kerasa langsung mati. Kalau pisaunya nggak tajam, wah itu bisa menyakiti. Semakin lama matinya. Nah, bentuk ihsan dengan hewan kambing, ya dengan kalau mau menyembelih ya dengan disembelih dengan yang terbaik. Jatuhkan kambingnya, dijatuhkan dengan pelan-pelan supaya nggak sakit. Ya, supaya nggak sakit, diikat, enggak mau dijegal, debuk langsung didengkul. Ya. Kadang-kadang orang gitu mau nyembelih, ndak pakai bismillah lagi langsung seret, rokoknya saya nyantol. Ndak boleh ya. Ya, itu boleh apa enggak? Ya boleh, tapi kalau bisa dengan yang lebih baik lagi caranya. Dijatuhkan pelan-pelan, dipegang kepalanya, baca bismillah, Allahu Akbar, disembelih. Itu ihsan. Ada juga ihsan kepada pohon. Dengan disirami pohonnya, dikasih pupuk, disehatkan, dijaga dari hama, kalau ada uletnya disemprot. Loh ini ihsan kepada pohon. Ya. Nah, ihsan itu kepada segala sesuatu, berbuat baik dengan cara yang terbaik. Ya, menasehati orang. Kok niku ojo misalnya, ojo main dingdongan tok ae. Ya, itu bagus, tapi kalau dipanggil pelan-pelan, Suf. Kon ojo dingdongan tok, ilingo kon ngaji yo, Leo, sholato, senggena ini. Itu ihsan dalam nasihat, bagus. Jadi ihsan itu melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang terbaik. Kurang lebih seperti itu.